Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semangat, tepuk semangat.
burung dan tulang wajah. Rangka kepala berfungsi untuk melindungi otak dan membentuk wajah seperti mata, hidung, pipi, dan rahang. Rangka badan terdiri dari tulang bahu, tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, dan tulang panggul. Dengan bahu terdiri dari tulang selangka dan belikat. Tulang belakang dimulai dari tulang dada ujung sampai ekor. Tulang belakang akan menopang bagian kepala dan membentuk postur tubuh. Tulang dada berhubungan dengan tulang rusuk, sedangkan tulang rusuk melekat pada tulang belakang. Tulang dada dan tulang rusuk berfungsi untuk melindungi jantung dan paru-paru serta berperan dalam pernafasan. Tulang panggul adalah tiga pasang tulang yang satu, yaitu tulang usus, tulang kemaluan, dan tulang hidup. Tulang panggul berfungsi menjaga berat tubuh, melindungi jantung kemih, dan bergerak pada perempuan. Rangka anggota berat adalah tangan dan kaki. Tangan terdiri dari tulang atas, pengumpi dan pasta, tulang pergelangan, telapak, dan jari-jari tangan. Sedangkan kaki tersusun dari tulang paha, tulang lutut, tulang kaki dan betis, tulang pergelangan, telapak, dan jari-jari kaki. Otot manusia ada tiga jenis, yaitu otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Otot polos berbentuk bulat-bulat dengan ujung runcing yang melekat pada organ pernapasan atau pencernaan. Otot jantung berbentuk silindris dan bercabang yang melekat pada jantung. Otot polos dan otot jantung bekerja di luar kesadaran. Otot yang melekat pada tulang adalah otot lurik. Otot lurik berbentuk silindris dengan pola gerak. Otot ini bekerja di bawah kesadaran, artinya tubuh bergerak karena mengembang dan digerakkan. Ketika otot bekerja, otot akan berkontraksi atau memendek. Sebaliknya, ketika otot tidak bekerja, otot akan relaksasi atau mundur kembali. Otot dapat bekerja secara berlawanan atau antagonis seperti pada otot bisep dan tricep. Ketika mengangkat tangan bawah, otot bisep berkontraksi dan otot tricep relaksasi. Sebaliknya, ketika lengan bawah diturunkan, otot bisep relaksasi dan otot tricep berkontraksi. Ada juga otot yang bekerja sinergis atau saling bekerja sama. Contohnya otot pronator bergerak menelungkup. Tulang juga dapat digerakkan karena adanya sendi. Sendi banyak jenisnya. Gerakan mengangkat kaki seperti ini disebabkan oleh sendi engsel pada lutut yang memungkinkan gerak ke satu arah. Sendi engsel juga ada di bagian siku dan ruas-ruas jari. Sekarang coba gerakan ibu jari seperti ini. Di antara telapak tangan dan ibu jari ada sendi belakang yang memungkinkan gerak ke dua arah. Kamu dapat memutar lidah seperti ini karena adanya sendi putar antara tulang atlas dan tulang tengkorak, atau sendi putar antara tulang hasta dan tulang penyentil sehingga kamu bisa membolak-balik telapak tanganmu. Selanjutnya, gerakan bebas ke segala arah karena adanya sendi belenggu. Sendi belenggu terdapat di antara tulang belakang dan tulang atas sehingga kalian bisa memutar tangan seperti ini, atau di antara tulang panggul dan tulang paha. Wah, sambil belajar tentang sendi, kita sekalian bisa olahraga ya. Postur tubuh di bagian berbentuk tulang. Posisi tinggi yang salah dapat mengubah bentuk tulang menjadi bungkuk, melengkung ke depan atau ke samping. Ketika tulang mengalami benturan yang keras, tulang tidak bisa mengalami retak atau patah. Kita patut bersyukur ya dengan adanya alat berat yang memudahkan kita untuk beraktivitas. Alat berat juga harus dijaga dengan menjaga posisi tubuh yang benar. Olahraga rutin untuk memperkuat otot, mengembangkan makanan yang mengandung kalsium dan vitamin D untuk memperkuat tulangmu. Tulang manusia di dalamnya ada 206 tulang. Bagian tulang mana yang bentuknya paling besar dan paling kecil? Coba tulis jawaban di dalam komentar ya. Kalau mau latihan tentang alat berat, ikuti di website Pijarcita.id atau download aplikasi Pijarcita di Play Store. Pijarcita, pijar ilmu, kreatif kita. Nah, dari video tadi yang tadi kalian tonton, kira-kira apa yang kalian lihat? Tulang. Ada apa tulang? Jadi kita bisa bergerak karena adanya apa tadi? Ada tulang, ada otot, ada sendi. Tulang merupakan alat gerak pasif. Kenapa disebut pasif? Karena dia tidak bisa bergerak sendiri.
memberi bentuk tubuh sehingga kamu tidak lemes ya karena adanya rangka. Selain rangka, selain tulang, kita bisa bergerak adanya sendi. Iya, otot. Otot ada berapa macam? Tiga, apa saja? Otot polos, Ya, otot polos, otot polos, otot lurik, otot jantung. Otot polos bekerja secara dan sadar. Kalau otot lurik secara sadar. Otot jantung secara sadar apa tidak? Tidak. Nah, tulang-tulang yang bersambungan itu disambung oleh apa? Sendi pintar. Sendi itu ada berapa macam? Di antaranya sendi apa? Pintar, lengser. Ya, coba Nafi sebutkan contoh sendi putar ada pada apa? Siapa yang tahu sendi putar contohnya? Ya. Apa Pak? Sendi putar contohnya apa? Tulang leher dengan orang itu kepala bisa berputar. Terus sendi apa lagi? Engsel. Contoh sendi engsel. Ya, contoh sendi pelana. Ya, itu macam-macam sendi lah. Sekarang gerakan berikan LKPD ya. Lembar kerja silakan masing-masing kelompok berdiskusi untuk dikerjakan soal LKPD-nya. Nah, silakan. Baik, waktunya 5 menit. Tekuk siku kananmu. Berarti ini dipraktekkan ya, siku kananmu mana? Ditekuk, kemudian luruskan kembali. Lalu beberapa kali secara perlahan-lahan, jangan cepat-cepat. Sekarang coba putar pergelangan telapak tanganmu. Nah, menurutmu apa fungsi dari siku dan pergelangan tangan? Silakan tulis ya. Kemudian yang kedua, bagian apa yang membuat tulang-tulangmu bisa ditekuk dan diputar? Yo, silakan. Bagian apa yang membuat sikumu itu bisa ditekuk atau diputar? Kenapa sikumu bisa ditekuk? Soalnya bagaimana? Karena ada apa? Terus kenapa? Bagian mana? Bagian apa yang membuat tulang-tulangmu bisa ditekuk dan diputar? Ayo ditulis. Kenapa tulang-tulangmu bisa ditekuk?
Bagian apa yang membuat tulang-tulangmu bisa ditekuk dan diputar? Mana jawabannya? Hah? Kenapa bisa ditekuk dan diputar? Ya, karena di tangan ada apa? Semakin kamu bekerja sama,
Buku ya, silakan kerjakan di buku kalian. Kerjakan waktunya 5 menit. Sudah selesai? Kalau sudah dikumpulkan. Bagi dikumpulkan. Sini Nah, itu hasil evaluasi kamu. Nanti Bu Guru akan koreksi. Jadi, untuk materi hari ini, apa yang kalian pelajari tadi? Organ gerak manusia. Kalian senang belajar hari ini? Kenapa kalian senang? Karena apa? Kalian hari ini senang belajar dengan guru? Apa hari ini? Iya, organ gerak manusia. Kalian senang belajar hari ini? Senang. Untuk materi yang akan datang, kita akan belajar penyakit-penyakit pada tulang. Kalian cari penyakit-penyakit pada tulang, otot itu apa saja. Kalian bisa cari di YouTube ya, search atau baca di buku. Siap? Kiranya pelajaran untuk hari ini itu saja. Siapa yang dapat menyimpulkan hari ini kita belajar apa yang kalian pelajari hari ini? Siapa? Supaya bisa. Siapa? Tapi cepat tapi. Apa yang kalian pelajari hari ini? Ternyata kita apa? Ternyata saya baru tahu kita gerak karena adanya Adanya